Assalamualaikum. Pernah tidak kalian merasa diawasi saat bekerja sendirian di malam hari? Kalian tahu kalian sendirian, pintu terkunci, karyawan sudah pulang, mesin-mesin sudah mati. Tapi di sudut ruangan yang gelap, ada sesuatu yang berdiri. Dan bagaimana jika sesuatu itu datang bukan hanya untuk menakut-nakuti, tapi untuk menagih hutang nyawa? Cerita malam ini datang dari seorang perantau bernama Andri. Sebuah pengalaman kerja di kota Surabaya pada tahun 2023 yang mengubah pandangannya tentang tanah tempat kita berpijak. Ternyata tidak semua tanah rela untuk didirikan bangunan. Ada yang marah dan ada yang meminta ganti nyawa. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan mental kalian, pasang earphone, dan mari kita masuk ke ceritanya. Tahun 2023 menjadi tahun yang cukup berat bagi Andri. Sebagai seorang laki-laki yang merantau jauh dari Tangerang ke Surabaya, menganggur adalah mimpi buruk. 3 bulan lamanya, dari April hingga Juni, Andri hidup dalam ketidakpastian. Kontrak kerja habis dan panggilan kerja tak kunjung datang. Padahal kebutuhan hidup di kota besar tidak pernah bisa diajak kompromi. Di tengah keputusasaan itu, secercah harapan muncul di bulan September. Andri melihat sebuah lowongan pekerjaan sebagai tenaga keamanan di sebuah kawasan pergudangan di Surabaya. Tanpa pikir panjang, Andri melamar. Saingannya waktu itu ada 4 orang. Namun mungkin memang sudah rezekinya atau mungkin takdir memang ingin mempertemukan dia dengan tempat itu. Andri lah yang terpilih. Hari itu Andri datang untuk interview dan pengarahan di kantor outsourcing. Semuanya terdengar standar. Tugas kamu sederhana, kata Komandan Regu waktu itu. Jaga aset, kontrol keliling setiap 2 jam sekali. Cek depan, cek belakang, pastikan semua aman. Andri mengangguk paham. Sebagai satpam berpengalaman, ritme kerja seperti itu sudah di luar kepala. Jadwal kerjanya menggunakan sistem shift 4-2. Artinya 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk malam, lalu 2 hari libur. Sebuah pola kerja yang cukup manusiawi, pikir Andri saat itu. Namun Andri tidak tahu bahwa di balik instruksi standar itu ada satu hal yang tidak diceritakan oleh pihak manajemen. Sebuah rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi di gudang tersebut sebelum Andri datang. Hari pertama kerja dimulai. Andri ditempatkan di sebuah gudang produksi kertas. Bangunan itu besar, tipikal gudang industri dengan atap seng yang tinggi menjulang dan ventilasi udara yang minim. Di dalamnya, tumpukan gulungan kertas raksasa berjajar seperti pilar-pilar putih. Suara mesin produksi yang menderu, gesekan forklift yang hilir mudik, dan teriakan sekitar 25 orang karyawan produksi membuat suasana terasa hidup. Awalnya, Andri merasa nyaman. Kerjaannya enak di sini, batinnya. Gudangnya bersih, karyawannya sibuk masing-masing, dan lingkungannya terlihat kondusif. Tugas Andri sederhana. Ia berjaga di pos depan, lalu setiap 2 jam sekali ia harus berjalan kaki mengelilingi area gudang untuk melakukan pengecekan atau kontrol. Rutenya selalu sama, dari pos depan masuk ke area tengah, menyusuri lorong samping sampai ke area belakang, lalu memutar kembali ke depan. Hari pertama shift pagi berjalan mulus. Tapi ada satu hal kecil yang mulai mengganggu perasaan Andri. Saat itu Andri sedang melakukan kontrol rutin. Langkah kakinya membawa dia menyusuri lorong sebelah kanan. Sebuah jalur panjang
yang diapit oleh tembok gudang dan tumpukan bahan baku. Ketika Andri melangkah semakin dalam ke arah belakang lorong itu, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Udara di sana terasa berbeda. Padahal ini Surabaya, kota yang terkenal dengan hawa panasnya yang menyengat. Tapi di titik spesifik lorong itu, hawanya dingin, lembab, dan menekan. Andri menghentikan langkahnya sejenak. Ia mengusap tengkuknya yang merinding. Matanya menyapu sekeliling. Hanya ada tembok dan tumpukan kertas. Tidak ada pendingin ruangan, tidak ada kipas angin besar di titik itu. Tadi cuma perasaanku aja kali, gumam Andri mencoba menepis firasat buruknya. Mungkin karena ini lorong sempit, jadi anginnya kejebak di sini. Andri melanjutkan kontrolnya, berusaha bersikap profesional. Ia menyelesaikan shift pagi hari pertama tanpa insiden berarti. Masuk hari kedua, masih di shift pagi. Kejadian itu terulang lagi. Di jam yang sama, di titik yang sama, lorong sebelah kanan arah belakang, sensasi merinding itu datang lagi. Kali ini lebih intens. Rasanya seperti ada mata yang menatap tajam dari kegelapan sudut gudang, mengamati setiap gerak-gerik Andri yang berseragam dinas. Batin Andri pun bertanya-tanya, kenapa setiap lewat sini rasanya nggak enak? Apa ada yang lewat? Atau ini memang ada sesuatu? Namun, sebagai orang baru yang butuh pekerjaan, Andri membuang jauh-jauh pikiran mistis itu. Ia tidak mau dianggap penakut atau lebay. Ia menyimpan rasa curiga itu sendirian. Ujian sebenarnya baru dimulai ketika jadwal Andri berubah ke shift malam. Shift malam di gudang itu dimulai pukul 8 malam. Awalnya, suasana masih ramai. Kontainer keluar masuk mengangkut barang, forklift masih sibuk memindahkan palet, dan mobil truk PS mengantri untuk muat barang. Namun, kehidupan di gudang itu punya batas waktu. Pukul 9 malam, aktivitas pengisian barang berhenti. Pukul 10 malam, satu persatu supir truk mulai pergi atau tidur di kabin. Pukul 11 malam, sebagian besar karyawan pulang. Yang tersisa hanyalah segelintir operator mesin produksi yang bekerja dalam keheningan, dan tentu saja Andri, sang penjaga keamanan. Suasana gudang kertas yang tadinya bising mendadak mati. Suara langkah kaki Andri yang mengenakan sepatu PDL kini terdengar bergema. Pantulannya di dinding-dinding seng yang luas menciptakan irama yang mencekam. Sesuai prosedur, Andri harus tetap melakukan kontrol keliling dan memfoto titik-titik tertentu sebagai laporan ke grup WhatsApp manajemen. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ini adalah jam-jam kritis. Jam di mana logika manusia paling lemah dan mereka yang tak kasat mata mulai kuat. Andri mengambil senter dan HP-nya. Ia mulai berjalan meninggalkan pos depan menuju area dalam. Gudang itu remang-remang. Lampu hanya dinyalakan di titik-titik vital produksi, sementara lorong-lorong samping dibiarkan gelap untuk efisiensi listrik. Langkah Andri sampai di lorong sebelah kanan, tempat yang sama yang selalu membuatnya merinding saat siang hari. Malam itu suasananya jauh lebih berat, sepi yang mencekik. Andri mengarahkan senter ke depan. Cahaya senter membelah kegelapan lorong, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu. Di ujung lorong ada pergerakan. Sekelebatan bayangan lewat. Tapi ini bukan bayangan tikus atau kucing. Ukurannya besar. Jantung Andri berdegup kencang. Ia memicingkan mata, mencoba memperjelas pandangannya, dan sosok itu berhenti. Di bawah remang cahaya lampu jalan yang masuk dari celah ventilasi, Andri melihatnya. Itu adalah sosok yang menyerupai manusia.
Bagian atasnya, dari kepala sampai pinggang, terlihat seperti tubuh manusia. Tapi bagian bawahnya bukan kaki, melainkan ekor panjang yang melata di lantai. Sosok manusia berbadan ular. Tubuh Andri membeku. Logikanya hancur berantakan. Ia ingin teriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu diam di sana, memancarkan aura dominasi yang mengerikan. Ketakutan mengambil alih. Tanpa pikir panjang, Andri membalikan badan dan lari sekencang-kencangnya kembali ke pos depan. Napasnya memburu, keringat dingin membanjiri seragamnya. Ia masuk ke dalam pos, mengunci pintu, dan duduk gemetar di pojokan sambil merapal doa-doa sebisanya. Ia tidak berani melihat ke arah gudang lagi. Ia tidak berani melanjutkan kontrol. Malam itu, Andri hanya bisa duduk diam, berharap matahari segera terbit. Saking lelahnya menahan takut, Andri akhirnya ketiduran di pos jaga sekitar pukul 2 pagi. Ia tertidur dalam posisi duduk, dengan tangan masih memegang erat HP-nya. Namun, teror itu tidak berhenti saat Andri menutup mata. Justru, dia datang menjemput Andri ke alam bawah sadar. Dalam tidurnya, Andri bermimpi. Mimpinya terasa sangat nyata. Dalam mimpi itu Andri merasa sedang berada di sebuah tempat yang asing, tapi ia tahu sosok yang ada di hadapannya adalah sosok yang sama yang ia lihat di lorong tadi. Wanita itu, sosok setengah ular itu, menatap Andri tajam. Tidak ada wajah menyeramkan, melainkan wajah yang penuh wibawa namun menyimpan amarah. Sosok itu membuka suaranya bergema, langsung masuk ke kepala Andri. "Apa kamu bukan orang sini?" tanya sosok itu. Andri yang bingung di dalam mimpinya menjawab dengan polos, seolah-olah sedang diinterogasi. "Iya Mbak, saya memang bukan orang sini. Saya perantau dari Jawa Barat, dari Tangerang." Sosok itu mengangguk pelan. "Saya tahu. Karena kamu orang baru, tolong kamu jadi jembatan saya," kata sosok itu. "Maksudnya, jadi jembatan apa Mbak?" tanya Andri ketakutan. "Tolong jangan ganggu saya. Saya di sini cuma kerja cari nafkah. Saya nggak tahu apa-apa." Sosok ular itu mendekat, tatapannya semakin intens. "Saya tidak akan ganggu kamu kalau kamu mau menyampaikan pesan ini. Orang-orang di sini manusia-manusia yang bekerja di sini, semuanya kurang ajar. Tata krama mereka sudah hilang, sopan santun mereka nol." Andri terdiam. Ia merasakan kemarahan yang meluap-luap dari sosok itu. "Mereka membunuh salah satu dari kami," lanjut sosok itu dengan nada dingin. "Mereka membunuh penghuni wilayah ini saat membangun pabrik. Dan mereka tidak pernah minta maaf," ucap sosok itu lagi. "Mereka siapa Mbak?" tanya Andri. "Karyawan-karyawan lama. Orang-orang yang membangun tempat ini," jawabnya. "Tolong sampaikan ke pemilik tempat ini. Sampaikan ke bos kamu. Kalau tidak ada permintaan maaf, kalau tidak ada selamatan untuk tempat ini, saya akan ambil gantinya. Mesin-mesin akan saya matikan. Dan akan ada yang celaka," ucap sosok itu memberi peringatan. Andri tersentak. Pesan itu terasa seperti ancaman sekaligus ultimatum. "Tolong sampaikan itu buat selamatan di tempat ini. Minta maaf ke saya yang punya wilayah ini," ucap sosok itu lagi. Seketika Andri pun terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia melihat jam dinding di pos. Pukul 3:30 pagi, azan subuh sebentar lagi berkumandang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya masih berdegup kencang seirama dengan gema suara wanita ular di dalam mimpinya tadi. "Astagfirullah,"
Andri mengusap wajahnya berkali-kali. Mimpi itu terlalu detail untuk disebut sekadar bunga tidur. Sosok yang ia lihat di lorong dan sosok yang datang di mimpi adalah entitas yang sama. Dan sekarang Andri memegang beban berat. Ia dipilih menjadi perantara pesan dari makhluk gaib penguasa lahan itu. Pagi harinya, matahari mulai meninggi menyinari area pabrik yang mulai sibuk dengan aktivitas pergantian shift. Namun, wajah Andri masih terlihat kusut. Lingkaran hitam menggantung di bawah matanya. Sisa-sisa ketakutan dari mimpi semalam masih menempel erat di kepalanya. Pukul 6:30 pagi. Andri duduk melamun di area kantin. Sebenarnya tempat itu belum layak disebut kantin, hanya sebuah area terbuka yang sedang dibangun, dengan beberapa bangku kayu panjang seadanya. Di sana, ia melihat Mas Ibnu berjalan mendekat. Mas Ibnu adalah sosok penting di sana. Dia adalah tangan kanan bos besar. Dia yang mengurus operasional, dia yang mengatur anak buah, dan dia juga yang paling tahu seluk-beluk tempat itu. Mas Ibnu menyapa Andri dengan logat Jawa Timuran yang kental. "Kamu asli dari mana, Mas?" tanyanya ramah, seolah ingin mengakrabkan diri dengan pegawai baru. "Saya dari Tangerang, Banten, Mas," jawab Andri sopan. "Jauh juga ya, bagaimana pengalaman jaga malam pertama di sini? Apa kamu betah?" tanya Mas Ibnu. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi Andri menangkap nada menyelidik di sana. Ada senyum tipis di wajah Mas Ibnu, senyum yang menyiratkan bahwa dia tahu sesuatu. Andri menarik napas panjang. Ia memutuskan untuk tidak berbasa-basi. Pesan dari mimpi itu harus disampaikan, tidak peduli ia akan dianggap gila atau tidak. "Mas Ibnu," panggil Andri pelan, merendahkan suaranya agar tidak didengar karyawan lain yang lalu lalang. "Maaf sebelumnya, bisa kita ngobrol sebentar nggak? Ada yang mau saya sampaikan." Mas Ibnu menatap Andri, lalu mengangguk paham. Ia duduk di sebelah Andri, menyalakan rokoknya. Andri menatap asap rokok yang mengepul, lalu memberanikan diri bertanya hal yang sangat spesifik. "Maaf Mas kalau pertanyaan saya aneh. Karyawan di sini pernah bunuh ular nggak?" tanya Andri tanpa basa-basi. Reaksi Mas Ibnu langsung berubah. Rokok yang baru dihisapnya tertahan di bibir. Matanya membelalak kaget, seolah rahasia yang ia simpan rapat tiba-tiba terbongkar. Ia mencecar Andri, bertanya dari mana Andri tahu soal itu. Andri menggeleng pelan, menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memberitahunya. Mas Ibnu menghela napas berat. Ia membuang abu rokoknya ke tanah, lalu mendekatkan wajahnya sambil berbisik. "Kamu benar, kejadiannya itu di toilet belakang. Pas toilet itu baru jadi. Ada ular sanca-sanca masuk ke sana." Mas Ibnu kemudian menceritakan kronologinya. Waktu itu, para pekerja panik melihat ular tersebut dan secara brutal memukul kepalanya hingga mati. Namun, ada satu keanehan yang sampai hari ini tidak bisa dinalar oleh Mas Ibnu. "Tapi yang saya bingung Mas Andri," lanjut Mas Ibnu dengan wajah serius, "pas ularnya udah mati, bangkainya itu dibuang, tapi pas dicek lagi, bangkainya hilang, bersih. Padahal nggak mungkin ada yang mindahin." Konfirmasi itu membuat Andri merinding. Ternyata pesan di mimpinya 100% valid. Andri pun menceritakan semuanya. Hawa dingin di lorong, penampakan manusia setengah ular, hingga ultimatum yang ia terima lewat mimpi, bahwa penghuni tempat itu marah karena tata krama manusia di sana sudah hilang. Mendengar cerita Andri, wajah Mas Ibnu pucat pasi. Ia tidak membantah, justru membenarkan dengan suara lemas. "Kamu benar Mas,
Omongan kamu itu persis sama kayak omongan ustadz yang pernah kesini. Rupanya dulu pernah ada seorang ustadz dari Malang yang memperingatkan hal serupa. Tempat ini butuh selamatan dan izin. Tapi saat itu, bos besar menolak dengan alasan menunggu pabrik jadi sepenuhnya. Andri panik mendengar alasan itu. Ia menegaskan bahwa jika menunggu pabrik jadi, nyawa karyawanlah yang jadi taruhannya. Mas Ibnu mengangguk cepat, menyadari betapa gawat situasinya. Baiklah mas, aku langsung ngomong ke bos. Pokoknya seminggu lagi harus ada selamatan. Saya percaya sama kamu. Kesepakatan pun dibuat. Namun birokrasi tetaplah birokrasi. Selamatan tidak bisa diadakan seketika, dan selama masa tunggu itu, teror terus berlanjut. Harapan Andri agar suasana membaik pupus saat ia kembali mendapat jatah shift malam. Pukul 8 malam, operasional berjalan normal. Namun begitu jarum jam menyentuh angka 11 malam, gangguan teknis yang tidak masuk akal mulai terjadi. Tiba-tiba, salah satu mesin besar mati mendadak. Padahal mesin itu sedang beroperasi penuh. Mekanik pabrik, seorang bapak tua yang berpengalaman, langsung turun tangan mengecek panel listrik dan kabel. Ia bergumam bingung, memastikan bahwa semua kabel tersambung dan aliran listrik stabil. Tidak ada alasan logis kenapa mesin itu mati. Di tengah keheningan itu, Andri merasakan tekanan udara yang berat. Telinganya menangkap suara tawa anak-anak kecil perempuan. Riang, tapi menusuk. Andri menoleh ke bapak mekanik yang terlihat tegang. Ia bertanya pelan apakah si bapak juga mendengarnya. Awalnya si bapak mekanik mencoba mengelak dan meminta Andri tidak membahasnya. Tapi ketakutan di matanya tidak bisa disembunyikan. Akhirnya bapak mekanik itu menatap Andri dan bertanya dengan nada gemetar. Apa kamu tahu juga? Apa kamu bisa lihat? Tanya bapak itu. Andri pun mengangguk meyakinkan bahwa suara itu sangat jelas. Menyadari situasi sudah tidak kondusif, bapak mekanik itu buru-buru menutup panel mesin. Ia memberi kode halus kepada operator untuk mengistirahatkan mesin A dan B, membiarkannya dingin sejenak. Ia tahu mesin itu sedang dimainkan oleh penunggu tak kasat mata. Benar saja, setengah jam kemudian setelah operator disuruh minggir, mesin itu dinyalakan kembali dan hidup normal tanpa perbaikan apapun. Tapi teror malam itu belum selesai. Baru saja mesin A dan B hidup, selang 5 menit kemudian terdengar benturan keras dari arah mesin C. Andri dan mekanik lari ke sumber suara. Di sana seorang operator mesin C sudah terkapar. Rekan-rekannya berteriak panik melihat darah segar mengalir deras dari betis si operator. Luka di kakinya sebenarnya kecil, mungkin tersangkut plat baja, tapi darah yang keluar membanjiri lantai seolah luka itu sangat dalam. Sebelum kejadian, Andri sempat melihat sekelebat bayangan hitam besar lewat di belakang mesin C. Malam itu, operator mesin C dipulangkan paksa dan mesin dimatikan total. Teror di pabrik itu memiliki pola. Dia sangat membenci kesombongan. Beberapa hari kemudian, datanglah sebuah truk PS 500 untuk mengirim bahan baku. Supirnya adalah orang luar yang berperawakan gagah dan bicaranya lantang. Saat istirahat, Andri mendengar supir itu berbicara dengan nada meremehkan soal hal-hal mistis. Andri mencoba memperingatkan secara halus agar si supir menjaga sopan santun karena mereka sedang menumpang di wilayah orang. Namun, niat baik Andri disambut dengan sinis. Si supir itu tertawa, menatap Andri dengan tatapan mengejek. Saya mah nggak percaya, Pak. Yang penting kita kerja bener, nggak mungkin diganggu. Hantu mah takut sama orang berani. Dia menantang eksistensi penunggu tempat itu secara verbal. Pukul 8:30 malam, truk selesai muat. Si supir naik ke atas bak truk untuk menutup muatan dengan terpal.
Andri mengawasi dari bawah. Tiba-tiba mata Andri menangkap sosok hitam tinggi besar berdiri tepat di belakang bak truk tempat supir itu berdiri. Andri ingin berteriak memperingatkan, tapi terlambat. Sosok hitam itu seolah menyentak kaki si supir. Supir yang tadinya gagah itu terpelanting jatuh dari ketinggian ke aspal keras. Suara benturannya terdengar ngilu. Ia mengerang kesakitan sambil memegangi dadanya. Wajahnya pucat pasi. Rusukku kayaknya kena rintihnya. Ternyata benar, rusuk kirinya patah. Kesombongannya dibayar tunai malam itu juga. Bagi Andri, kejadian ini menegaskan status siaga 1 di pabrik itu. Makhluk itu tidak main-main. Mesin dimatikan, darah ditumpahkan, dan tulang dipatahkan. Namun, teror belum berakhir. Levelnya justru akan naik dari serangan fisik menuju serangan mental yang lebih gila. Andri pun kembali ke pos jaga untuk menenangkan diri. Ia ingin menyeduh kopi dan merokok sejenak, mencoba mengusir bayangan darah yang tadi ia lihat. Pos jaga itu kosong. Rekannya sedang keliling di area depan. Andri meletakkan bungkus rokoknya di meja, lalu keluar sebentar ke area gerbang untuk mengambil angin. Hanya sekitar 5 menit ia berada di luar. Namun, ketika ia kembali masuk ke dalam pos, matanya terbelalak melihat asbak di atas meja. Ada sebatang rokok yang menyala. Asapnya mengepul tipis, ujung baranya masih merah menyala, menandakan rokok itu baru saja dihisap. Jantung Andri berdegup kencang. Ia yakin pos itu kosong. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari siapa tahu ada orang iseng. Tapi nihil. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, Andri memberanikan diri bertanya kepada bapak mekanik yang kebetulan lewat di depan pos. "Maaf Pak, apa tadi Bapak masuk ke pos saya buat ngerokok?" Bapak mekanik itu berhenti, mengerutkan dahi bingung. "Saya dari tadi di area mesin, beres-beres bekas darah tadi. Kenapa emangnya Mas?" tanya bapak itu. "Ini Pak, ada rokok nyala di asbak saya, padahal saya sendirian dari tadi." Bapak mekanik itu melongok ke dalam pos melihat rokok yang masih berasap itu. Wajahnya berubah datar, seolah ia paham apa yang terjadi, tapi memilih untuk tidak membahasnya. Ia hanya menepuk bahu Andri pelan lalu pergi tanpa kata. Andri kembali menatap rokok misterius itu. Ia memberanikan diri mengambilnya. Saat diamati lebih dekat, bulu kuduknya meremang hebat. Rokok itu aneh. Biasanya, puntung rokok bekas hisapan manusia akan terlihat gepeng atau basah di bagian busanya karena terkena bibir. Tapi rokok ini bentuknya utuh, sempurna, bulat. Tidak ada bekas jepitan bibir sama sekali. Namun baranya terus menyala seolah ada yang sedang menghisapnya secara gaib. Astagfirullah, ini siapa yang ngerokok? Batin Andri gemetar. Sadar bahwa pos jaganya sudah ditempati makhluk lain, Andri memutuskan untuk tidak masuk ke sana. Ia membiarkan rokok itu habis sendiri. Malam itu, Andri memilih berjaga di luar pos sampai pagi, membiarkan tamu tak diundang itu menikmati rokoknya dengan tenang. Gangguan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat Andri kembali mendapat giliran shift malam, ia harus menghadapi teror visual yang jauh lebih mengerikan. Pukul 2 dini hari, waktunya kontrol keliling. Andri berjalan menyusuri area samping gudang yang gelap. Ia baru saja dari kantin dan hendak menuju ke arah mesin D di bagian belakang. Area ini memiliki atap seng yang sangat tinggi. Cahaya lampu tidak mampu menjangkau bagian atas gudang sehingga langit-langit terlihat gelap gulita.
Saat sedang berjalan santai, Andri mendengar suara aneh dari arah atas, seperti suara kain yang tertiup angin dan menempel di dinding seng. Andri mendongak. Tanpa menggunakan senter, matanya menangkap siluet sesuatu yang menggelantung di atas. Ia menyipitkan mata, bentuknya panjang, menjuntai ke bawah dan bergerak-gerak pelan. Karena penasaran, Andri menyalakan senternya dan menyorot ke arah benda itu. Cahaya senter menembus kegelapan dan menyinari objek tersebut dengan jelas. Detik itu juga Andri merasa lututnya lemas. Itu bukan kain, itu adalah potongan tangan manusia. Ukurannya tidak wajar, sangat panjang, mungkin sekitar 1,5 meter. Warnanya pucat pasi seperti mayat. Tangan itu menempel di dinding seng tanpa badan, tanpa kepala, tanpa kaki. Hanya lengan raksasa yang buntung, dengan jari-jari yang bergerak pelan seolah sedang mencari pegangan. "Astagfirullah," teriak Andri refleks. Ia langsung mematikan senternya dan lari terbirit-birit kembali ke pos jaga. Napasnya memburu. Bayangan jari-jari pucat di atap seng itu terus menghantui pikirannya. Sesampainya di pos, Andri langsung menyalakan HP-nya, memutar ayat-ayat ruqyah dari YouTube dengan volume kencang. Ia tidak peduli lagi soal kuota atau baterai. Ia butuh sesuatu untuk menenangkan jiwanya yang terguncang. Sejak malam itu, Andri membuat aturan baru untuk dirinya sendiri. Jika sudah lewat jam 2 pagi, ia tidak akan mendongak ke atas dan ia tidak akan memotret area atas gudang. Ia tidak siap jika kamera HP-nya menangkap sosok yang lebih jelas dari sekadar potongan tangan. Puncak dari segala kegilaan di pabrik itu terjadi seminggu kemudian. Kali ini, korbannya bukan pekerja kasar, melainkan staf admin perempuan. Malam itu operasional berjalan cukup sibuk. Di kantor administrasi, ada 2 orang staf perempuan yang sedang lembur menghitung surat jalan. Salah satunya, sebut saja Mbak Sari, duduk menghadap komputer dengan serius. Sekitar pukul 11 malam, keheningan kantor pecah. Teriakan histeris terdengar dari dalam ruangan admin. Suaranya melengking, penuh ketakutan, lalu berubah menjadi erangan berat yang mengerikan. Andri yang sedang berjaga di dekat sana kaget setengah mati. Radio HT-nya langsung berbunyi. Rekan-rekannya saling bertanya ada apa. Andri bergegas lari menuju kantor admin. Saat sampai di sana, beberapa karyawan sudah berkumpul di depan pintu kaca, tapi tidak ada yang berani masuk. Di dalam, Mbak Sari terlihat duduk meringkuk di bawah meja kerjanya. Tubuhnya gemetar hebat, kepalanya menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya. Suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Andri menelan ludah. Sebagai keamanan, ia harus bertindak. Ia membuka pintu kantor pelan-pelan. "Assalamualaikum. Tolong jangan ganggu. Ini tempat kerja," ucap Andri memberanikan diri, meski kakinya siap untuk lari. Mendengar suara Andri, sosok itu bereaksi. Mbak Sari mengangkat kepalanya perlahan. Rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah. Tapi Andri bisa melihat matanya. Mata itu merah menyala, sorotnya liar dan buas. Bukan tatapan manusia. Dia menatap Andri dengan kebencian yang murni. Andri mundur selangkah. Ia tahu ini di luar kemampuannya. Beruntung, bapak mekanik yang sepertinya merangkap sebagai orang pintar di pabrik itu segera datang menerobos kerumunan. Bapak mekanik masuk dengan tenang. Ia berdiri di hadapan Mbak Sari yang sedang menggeram. "Assalamualaikum, siapa kamu?" tanya bapak mekanik tegas. "Kamu jangan ganggu anak ini. Cepat keluar." Mbak Sari tertawa melengking. Bapak mekanik tidak gentar. Ia mulai komat kamit membaca doa. Tangannya memegang ubun-ubun Mbak Sari. Terjadi pergolakan energi yang cukup kuat. Mbak Sari meronta-ronta, berteriak kepanasan, hingga akhirnya tubuhnya lemas dan terkulai pingsan. Suasana hening sejenak. 5 menit kemudian, Mbak Sari sadar. Ia bingung melihat banyak orang mengelilinginya.
Ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi. Bapak mekanik memberi isyarat agar Andri dan yang lain tidak menceritakan kejadian seram itu di sana. "Nggak apa-apa, Mbak. Tadi kamu pingsan kecapean, sekarang minum dulu," kata bapak mekanik menenangkan. Malam itu, suami Mbak Sari ditelepon untuk menjemput. Motornya ditinggal di pabrik. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa penghuni tempat itu sudah mulai merasuki manusia, mengambil alih kesadaran mereka dan menjadikan tubuh mereka sebagai mainan. Bagi Andri, ini adalah peringatan terakhir. Jika selamatan tidak segera diadakan, mungkin korban selanjutnya bukan hanya pingsan, tapi bisa hilang nyawa. Dan benar saja, keesokan harinya, Andri kembali melihat sosok yang membuatnya jatuh sakit selama 3 hari. Sosok yang lebih mengerikan dari sekadar tangan buntung atau admin kesurupan. Setelah serangkaian teror yang tiada henti, fisik dan mental Andri mulai terkuras. Namun, ia masih mencoba bertahan demi kebutuhan ekonomi. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan bos dari segala penampakan di pabrik itu. Malam itu, Andri kembali mendapat giliran jaga malam. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Saatnya kontrol keliling. Dengan berbekal senter dan HP yang memutar ayat-ayat ruqyah via earphone, Andri memberanikan diri berjalan ke area belakang. Ia mencoba menenangkan diri dengan sugesti bahwa ia kuat. Namun nasib berkata lain. Di tengah perjalanan kembali dari belakang menuju pos depan, baterai HP-nya habis. Suara lantunan ayat suci di telinganya hilang, digantikan oleh kesunyian pabrik yang mencekam. Andri mempercepat langkahnya. Ia ingin segera sampai di pos yang terang. Tepat di mulut lorong, beberapa meter sebelum mencapai pos jaga, langkah Andri terhenti. Di dekat pos berdiri sesosok pria. Pria itu mengenakan kemeja rapi dimasukkan ke dalam celana bahan. Posturnya tegap seperti karyawan kantor atau staf admin. Posisinya membelakangi Andri. Andri menyalakan senternya ke arah pria itu. "Malam Mas, lagi lembur?" sapa Andri. Mendengar suara Andri, sosok itu perlahan membalikan badannya. Gerakannya kaku dan lambat. Saat tubuh itu berputar sepenuhnya menghadap Andri, senter di tangan Andri bergetar hebat. Wajah pria itu rata. Tidak ada mata. Tidak ada hidung. Tidak ada mulut. Hanya hamparan kulit pucat yang mulus dan kosong di bagian depan kepalanya. Andri tidak berteriak. Ia tidak lari. Tubuhnya langsung bereaksi secara insting. Lututnya lemas seketika. Andri jatuh terduduk, berjongkok di lantai sambil menutup matanya rapat-rapat. Tenaganya hilang total. Melihat sosok hancur mungkin mengerikan, tapi melihat sosok tanpa fitur wajah memberikan teror psikologis yang jauh lebih dalam. Sosok itu berdiri diam di sana beberapa detik, menyebarkan aura dingin yang menusuk tulang, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Andri merangkak, benar-benar merangkak, menuju pos jaga. Keesokan harinya, Andri tidak masuk kerja. Ia demam tinggi, tubuhnya menggigil hebat seperti orang terkena malaria. Ia tumbang selama 3 hari berturut-turut. Kabar sakitnya Andri sampai ke telinga Komandan Regu Danru dari pihak outsourcing. Karena Andri adalah anggota baru yang rajin, sang komandan menyempatkan diri datang menjenguk ke rumah Andri. Di ruang tamu sederhana itu, Andri menceritakan semuanya. Bukan alasan medis, tapi alasan mistis yang membuatnya tumbang. Sang komandan mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. Ia menatap Andri dengan tatapan prihatin. "Andri, sebenarnya saya tahu," ucap komandan pelan. "Di pabrik itu memang banyak kejadian. Laporan kamu di grup yang sering kosong foto kalau malam, saya paham. Saya maklum." Andri kaget. Ternyata selama ini atasannya tahu, tapi diam. "Saya prihatin lihat kamu sampai sakit begini,"
lanjut komandan. Memang sejarah tempat itu gelap. Sekarang kembali ke prinsip kamu. Kamu masih kuat lanjut kerja di sana atau gimana? Saya nggak akan maksa. Andri terdiam. Ia butuh uang, tapi ia juga sayang nyawa. Namun ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Ia mendengar kabar bahwa manajemen pabrik akhirnya setuju mengadakan selamatan besar-besaran sesuai permintaan penghuni lewat mimpi Andri dulu. Saya coba masuk lagi, Pak. Dengar-dengar mau ada selamatan ya, Pak, ucap Andri. Iya, minggu depan. Semoga setelah itu aman, kata komandan. 2 minggu sebelum bulan puasa Ramadan, hari yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba. Pabrik meliburkan sebagian operasionalnya. Di area tengah gudang, tepat di dekat mesin A yang dianggap titik sakral, tikar-tikar digelar. Nasi tumpeng kuning lengkap dengan lauk pauk sesajen disiapkan. Aroma kemenyan bercampur dengan aroma masakan Padang menyeruak di udara. Pihak pabrik mendatangkan seorang ustadz khusus dari luar kota. Konon ustadz yang sama yang dulu pernah memperingatkan bos besar. Seluruh karyawan, mulai dari staf admin yang pernah kesurupan, operator mesin yang pernah celaka, hingga manajemen pusat hadir di sana. Andri mendapat tugas menjaga gerbang depan, namun matanya tak lepas memantau prosesi itu dari layar CCTV dan jarak jauh. Suasana hening dan khusyuk saat Ustadz mulai memimpin doa. Al-Fatihah, suara Ustadz menggema lewat speaker toa. Puluhan karyawan menunduk, merapal doa dengan sungguh-sungguh. Mereka bukan hanya berdoa untuk keselamatan diri, tapi juga meminta ampunan atas kesalahan masa lalu, atas ular yang dibunuh, atas tanah rawa yang digusur tanpa permisi. Setelah doa bersama, Ustadz itu bangkit. Ia berjalan keliling pabrik sambil memercikan air doa. Ia berhenti di setiap sudut gelap, di setiap mesin yang pernah memakan korban, dan di toilet bekas pembunuhan ular itu. Mulutnya tak henti-henti berzikir, seolah sedang bernegosiasi dengan kasat mata untuk melakukan gencatan senjata. Prosesi berlangsung hampir 3 jam, dari pagi hingga masuk waktu zuhur. Setelah acara selesai dan tumpeng dipotong, atmosfer pabrik terasa berubah. Hawa yang tadinya berat dan menekan, kini terasa sedikit lebih ringan. Seperti ada beban besar yang baru saja diangkat dari atap gudang itu. Apakah setelah selamatan itu hantunya hilang total? Jawabannya, tidak. Tapi mereka berdamai. Hari-hari berlalu pasca selamatan. Andri kembali bekerja shift malam. Perubahannya cukup signifikan. Tidak ada lagi mesin yang meledak atau mati mendadak. Tidak ada lagi karyawan yang jatuh patah tulang atau kesurupan massal. Sosok muka rata dan manusia ular pun tidak pernah menampakkan wujud fisik mereka lagi secara vulgar. Namun sisa-sisa eksistensi mereka masih ada. Gangguan-gangguan kecil masih sering menyapa Andri. Kadang pintu mobil truk PS terbuka sendiri. Kadang forklift yang terparkir berbunyi seperti diketok besi. Atau sesekali tercium bau anyir darah yang lewat sekilas lalu hilang. Mereka masih ada, gumam Andri setiap kali mendengar suara aneh. Tapi setidaknya mereka nggak nyerang. Andri bertahan bekerja di sana sampai melewati bulan puasa dan lebaran. Namun, rasa trauma melihat wajah rata itu tidak bisa hilang sepenuhnya. Setiap kali ia harus kontrol malam sendirian, bayangan itu selalu muncul di kepala. 1 bulan setelah lebaran, Andri akhirnya mengambil keputusan final. Ia mengajukan surat pengunduran diri, resign. Ia keluar dari pabrik itu dengan perasaan lega. Ia berhasil bertahan hidup, menyampaikan pesan gaib, dan melihat tempat itu menjadi sedikit lebih aman bagi rekan-rekannya yang lain. Itulah kisah pengalaman Mas Andri selama bekerja di gudang bekas rawa di Surabaya. Sebuah cerita yang menjadi pengingat keras bagi kita semua, bahwa dimanapun kita bekerja, apalagi di tempat baru yang memiliki sejarah panjang, tata krama adalah nomor 1.
Kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada mereka yang tak terlihat, yang mungkin sudah menempati lahan itu jauh sebelum pondasi ditancapkan. Membangun gedung bisa pakai uang, tapi menempati lahan butuh izin dan sopan santun. Buat kalian rekan-rekan satpam atau pekerja shift malam yang sedang berjuang mencari nafkah di perantauan, tetap waspada. Jangan lupa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang berdiri di sudut gelap memperhatikan kita bekerja. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.